Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 294 yang membahas tentang bacaan ruku dan sujud. Ya, jadi pada saat ruku dan sujud apa saja yang mesti harus kita baca. Ini juga sudah kita bahas di dalam kitab Al-Azkar juga, zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang mesti harus kita baca pada saat posisi ruku dan sujud. Nah, kalau di Indonesia yang umum kita temukan itu dibedakan antara ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu untuk ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu untuk sujud. Tapi kalau di hadis ini ada beberapa hadis lain tidak ada bedanya seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Yang pertama ini hadisnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nomor hadis 294. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas beliau, qalat telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut selalu selalu mengucapkan fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam ruku dan sujud beliau adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma ufirli, ya Allah, ighfir, ampunilah, li, diriku. Ya, jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Itu tadi bacaan bacaan ruku dan sujud ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbaka wa bihamdika Allahumma firli. Jadi tidak ada bedanya antara ruku dan sujud. Intinya di hadis sebelumnya itu pada saat kita melaksanakan ruku dan sujud itu posisi kita adalah mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu meskipun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sama. Fungsinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti yang dimaksud pada saat kita melaksanakan ruku dan sujud. Jadi bacaan itu intinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna keseluruhannya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita cara bertasbih dan berdoa di dalam ruku dan sujud. Antara lain ialah subhanakallahumma
uh, Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Seperti itu ya. Jadi kita subhanakallah itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, kemudian baru kita berdoa, Allahumma firli, ya Allah ampunilah diriku. Di situ. Memohon ampun dan bertasbih merupakan pengalaman dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbku dan memohon ampunlah kepadanya. Itu ya. Jadi bertasbih dan memuji kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru kita memohon ampun kepada Allah. Nabi SAW adalah orang yang maksum, terpelihara. Jadi maksum terpelihara ini artinya yang saya tahu ya, itu beliau itu dosanya itu diampuni dari yang dulu sampai yang sekarang. Itu beda dengan kita ya kan, terpelihara dan diampuni. Jadi Rasulullah itu juga terpelihara, maksum, dan juga sudah pasti diampuni. Itu sesungguhnya beliau mengucapkan demikian hanya semata-mata untuk menunaikan hak penghambaannya dan untuk mengagungkan kedudukan Rabb ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, serta untuk mengajarkan kepada umatnya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terpelihara ya, terpelihara, maksum, dan juga diampuni ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya istilahnya sumber yang kedua selain Al-Qur'an, kemudian juga hadis ya. Hadis itu apapun itu ya, seluruh perbuatan daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mulai dari perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah sumber daripada hukum. Itu sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu mesti terpelihara. Itu ya, kalau misal Rasulullah melakukan kesalahan dan tidak ada penjelasan di situ, tidak ada apa ya istilahnya teguran dan lain sebagainya, maka ya sesat semua umatnya. Artinya ini contoh aja, misalkan kalau sahabat Rasulullah melakukan segala sesuatu kayak gitu, tidak ada penjelasan, tidak ada apa kayak gitu, tidak ada bantahan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, artinya itu sudah tetap hukumnya, yaitu hukumnya adalah mubah. Kemudian sesungguhnya itu tadi mengucap adalah fungsinya penghambaan dan mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, serta juga untuk mengajarkan kepada kita. Jadi yang namanya syariat agama Islam itu mulai dari bab taharah sampai ya bab hudud apa segala macam, itu mesti harus kita sampaikan dari generasi ke generasi. Itu analisis lafadznya adalah subhanakallahumma, aku mensucikan Allah dari semua kekurangan. Nah, lafadz subhana berkedudukan sebagai maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul mutlak bagi fi'il yang dibuang. Jadi ada fi'il yang dibuang sehingga subhanaka ini menjadi maf'ul mutlak. Nah, kemudian bentuk lengkapnya adalah usabbihu subhana. Jadi usabbihu subhana. Usabbihu itu fi'ilnya, fi'il. Nah, failnya itu domir, ada domir yang tersimpan di situ ana. Kemudian failnya subhanaka, subhana itu jadi maf'ul mutlaknya di situ. Jadi itu kalau rumusan dalam ilmu
nahu ya. Ini yang dasar aja. Itu. Yakni aku memahasucikan engkau dengan sebenar-benarnya. Makanya di situ subhanaka itu ya. Subhanaka. Na-nya itu, nunnya itu subhananya itu diharokati fathah mansub di situ ya. Itu karena ya ini maf'ul mutlak sama dengan hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah, yang mana di awal-awal kalimat langsung berharokat mansub. Nah, itu biasanya ada fiil atau lafadz yang dibuang di situ, yang mana itu ya paling tidak kalau enggak biasanya sih yang saya tahu itu fiil itu ya. Hamdan itu fiil. Ahmaduhu hamdan, itu kalau tidak salah ya. Allahumma gfirli di sini ampunilah daku. Doa ini merupakan pengalaman dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam firman-Nya. Itu. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya. Itu surah An-Nasr ayat 3 ya. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian fikih hadisnya, ketika ruku dan sujud disyariatkan mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir yang terbaik adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan yang terbaik adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Makanya di sini kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya seperti itulah yang seyogyanya kita baca, seperti itu ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menggabungkan antara memohon ampun dan bacaan tasbih. Nah, jadi bacaan tasbih dulu, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru permohonan ampun. Jadi penggabungan antara tasbih dan juga istighfar ya, seperti itu. Yang ketiga, zikir yang dimaksud dalam rukun mengandung makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan lebih daripada itu, tetapi tidak bertentangan dengan pengertian hadis yang mengatakan adapun dalam ruku maka agungkanlah agungkanlah Tuhanmu oleh kalian di dalamnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir yang ada zikir yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga di beberapa kalangan yang tidak mengamalkan ini ya. Subhanakallahumma rabbaka wa bihamdika Allahumma gfirli. Dia tidak membaca itu, tapi membaca zikir yang lain. Misalkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti itu misalkan, itu juga tidak ada masalah. Yang penting apa di sini? Pada saat posisi kita ruku dan sujud, maka kita mengagungkan Tuhan, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting ya. Jadi kalau misal ada yang membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada masalah. Ada juga yang membaca zikir-zikir yang lain, tidak ada masalah. Intinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak kurang, tidak lebih. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an itu posisinya adalah makruh, tidak boleh ya, karena itu posisi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri. Nah, itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, baik itu yang saya sengaja ataupun tidak disengaja, baik di konten ini atau di konten-konten video sebelumnya atau nanti di video yang akan datang.
Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, dan lain sebagainya silahkan diatur di kolom komentar. Di situ apalagi yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan silahkan ya teman-teman atur di kolom komentar. Nanti kalau misalnya bisa jawab, saya bisa jawab. Kalau tidak ya saya mohon maaf ya. Itu karena ya jujur saja saya ya sebatas apa yang saya tahu, apa yang saya ini ya di berbagai macam kitab. Lebih dari itu saya angkat tangan. Kemudian sudah ya. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.